Terus ada juga Victor Detan. Di AFF kan kemarin udah sempat main, memukau, banyak dapat pujian dari netizen, dan ini kembali menjadi panggung dia untuk show untuk show up lah di AFF. Ada Juventus yang turut mengincar Gyökeres. Kemahalan sih tapi 80 juta, kayak Madrid aja katanya nyari yang striker tipe Joselu. Tapi kan 80 juta kayak Madrid aja udah gak mau keluar duit sekarang ya kan. Halo, Top of the League kembali lagi hadir bersama saya Hanif, dan kita sudah masuk di episode ke-19 dan sudah bersama saya saudara Bung Emir 19 episode Mir. Betul, 19 minggu kita mengudara. Betul. Dengan formasi yang berganti-ganti tapi tetap konsisten ya. Betul, tetap konsisten dengan Emir selalu ada di setiap episode. Nggak ada satu ya? Pernah satu absen. Oke, dan seperti biasa beberapa menit ke depan kita akan majikan informasi-informasi seputar dunia sepak bola internasional maupun dalam negeri Nusantara tercinta. Oke, kita masuk segmen pertama Mir. Garuda Calling, Timnas Indonesia Under-23 asuhan dari Gerard Vandenberg telah merilis nama-nama pertama initial call-ups ya. Untuk menuju ASEAN Championship U23 Min di ASEAN nih Mir ya. Ada kombinasi debutan nih, alumni AFF 2024 dan pemain-pemain yang udah melalang buana di Timnas nih, khususnya usia-usia muda nih. Gimana menurut lu? Ngelihat nama-namanya emang mulai regenerasi kan. Kalau beberapa tahun lalu masih ada tuh Rizky Ridho, Marcelino, terus kayak Beckham, tapi kan sekarang udah mulai shifting kan. Kiper aja udah mulai Cahya, terus nama Hernando udah nggak ada. Jadi cukup excited deh ngelihat U23 yang sekarang dan dengan pelatih baru juga. Jadi penasaran sih nanti di AFF ini kita seperti apa. Kayak gimana ya. Dan Jens Reven ya turut dipanggil pada training center kali ini. Apakah dia akan menjadi kunci di lini serang Garuda Muda ini? Nah, ada Hoki Caraka juga. Hoki Caraka benar. Dari beberapa tahun belakangan dia udah di timnas senior juga. Betul. Dan di U23 masih juga bisa berbicara banyak lah. Coba kita lihat ya. Silakan. Terus ada nama Raihan Hanan. Raihan Hanan salah satu best young player musim lalu, berarti udah musim lalu sama Persija. Donitri konsisten sama Persija juga. Terus ada juga Victor Detan. Di AFF kan kemarin udah sempat main, memukau, banyak dapat pujian dari netizen, dan ini kembali menjadi panggung dia untuk show untuk show up lah di AFF. Lagi-lagi untuk timnas ya. Dan kalau ngomongin Detan nih ya, tahun lalu emang cukup memukau nih, walaupun beberapa kali masuk di babak kedua gitu kan, tapi tetap dia mencuri perhatian para netizen yang belum tahu mungkin dan jarang nonton Liga 1 ketika dipanggil timnas. Fans-fans timnas jadi nih dia nih Detan nih. Betul. Gitu kan. Nah, apakah dia akan kembali membuat kejutan kayak kemarin? Harusnya sih ya, karena kalau kemarin di senior aja dia bisa perform, ini di U23 yang harusnya levelnya di bawahnya, harusnya dia bisa show up lah untuk menunjukkan taringnya di AFF U23 ini. Dan gue juga cukup penasaran ngelihat gimana Coach Gerard sama tim U23 nih gimana kan. Oke, dan kita pernah juara ya AFF U23 ya. Kita pernah juara, jadi zaman si ini ya, Indra Safri ya. Zaman Indra Safri pernah juara juga. Jadi ngelihat komposisi sekarang dan mainnya di sini kan ya Mas? Nah, mainnya kan juga di GBK kan, jadi tuan rumah. Terus dengan tim kepelatihan baru dan nama-nama yang fresh, jadi cukup excited lah melihat tim yang sekarang nih. Dan semua setuju pasti sama Bung Emir ya. Excited banget untuk melihat timnas main lagi ya di usia level U23. Nah, ada 5 pemain nih yang masih belum dapat membela timnas U23, namun belum dipanggil. Ya, adalah Rafael Struijk,
Jusa ya, Justin Hubner, Lino, Marcelo Ferdinand, Ivar Jenner dan juga Ramadan Sananta nih Mir. Dan ketiadaan mereka ini apakah murni rotasi atau mungkin mereka nggak perlu capek-capek tes lagi, nanti bakal auto dipanggil? Gimana menurut lo? Kayaknya disimpan sih kayaknya ya? Kan ini Juli berarti lagi preseason. Ya kan? Lagi preseason, jadi mungkin karena mereka udah sering juga main di senior ya kan, jadi mungkin kayaknya di ASEAN U23 ini disimpan dulu, mungkin nanti di Piala Asia U23 baru tuh mereka dipanggil, karena kan yang tahun lalu itu yang Piala Asia yang kita hampir Olimpik kan mereka main semua kan, jadi mungkin di Piala Asia baru tuh dipanggil. Ya, dan Indonesia akan satu grup dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei di grup A nih di ASEAN Championship ini ya. Gimana prediksi lo? Persaingan di grupnya cukup panas nih soalnya nih. Bener, ngelihat grupnya excited sama Malaysia karena udah lama nih lama ketemu ya. Malaysia, jadi ngelawan Malaysia sih bakalan seru sih karena udah lama banget. Terakhir timnas lawan Malaysia kayak AFF yang Sintayong awal 2021 berarti ya kan, jadi udah lama banget. Ya prediksinya sih harusnya lolos grup lah. Lolos ya. Kalau dari lu lawan Malaysia, menurut lu gimana lawan Malaysia? Malaysia rivalitas abadi menurut gue cukup kangen sih. Dan tapi kalau kita ngelihat timnas seniornya memang kita tunggu-tunggu kan, ditunggu-tunggu kemarin sempat nggak jadi ya kan, karena satu dan berbagai macam hal. Tapi menurut gue kalau kita lihat di usia mudanya juga menarik juga. Kita pengen lihat juga development si Malaysia juga di usia mudanya gitu kan. Kalau kita sendiri kan Indonesia tahu nih ya kan, tinggal lihat sosmed segala macem udah bisa lihat. Tapi kalau Malaysia mungkin agak tertutup mungkin karena netizennya doang juga yang tahu gitu kan. Nah, ngomong-ngomong netizen nih ya, ada suatu pagelaran yang juga lagi hangat di perbincangan netizen, khususnya yang ball knowledge-nya oke nih, yaitu adalah Piala Dunia Antar Klub 2025 nih ya. Kita akan terbang ke benua Amerika, di mana saat ini tengah berlangsung Piala Dunia Antar Klub tahun 2025 perdana nih Mir, diselenggarakan. Gimana nih lu ngelihat Piala Dunia Antar Klub nih di preseason lagi summer gitu kan? Agak janggal karena dari timeline-nya kan mainnya abis international break Juni kan biasanya udah libur ya kan. Nah ini tiba-tiba timnya kumpul lagi, main lagi. Terus kemarin udah ada skornya yang Bayern menang 10-0 ya kan. Jadi dengan format baru ini mungkin menarik karena timnya banyak. Tapi di satu sisi pemain kayak udah gak terlalu maksimal tuh mainnya ya kan. Udah capek. Terus dari ada yang tim dari benua-benua lain yang secara kualitas ternyata jauh banget sama Bayern ya kan, kemarin kalah 10-0. Tapi mungkin janggal di jadwalnya sih jadwalnya dan mainnya kemarin juga ngelihat banyak bangku kosong kan di stadion, jadi masih, tapi mungkin karena masih grup juga kali ya. Biasanya nanti udah semifinal, final seru-seru rame kali ya. Dan tiketnya kalau nggak salah sampai diturunin ke $4 doang. $4 doang. Iya, kan? Saking kurangnya animo masyarakat di sana gitu kan. Sementara kita mau timnasnya susahnya. Itu dia warna aja susah banget sampai turun-turunin harga. Nah itu dia. Dan paling excited kalau ngelihat fans-fans tim-tim Amerika Selatan. Karena udah kayak nonton timnasnya mungkin ya. Jadi ramai banget di sana. Dan banyak yang mengatakan ya, khususnya netizen, Piala Dunia Antar Klub ini sama aja kayak Piala Pramusim kalau lu ingat dulu ICC ya. Yang banyak klub Eropa berlaga di negara-negara tertentu nih. Gimana menurut lu Mir? Iya, emang kemarin ngelihat PSG Atletico aja kayak itu udah ICC banget. ICC ya kan 5-0 tuh ya. 4-0 ya, terus mainnya full di cuaca panas, terus kayak temponya slow. Ya tapi mungkin karena masih faktor grup sih kalau menurut gua. Nanti mungkin kalau udah big match, kan belum ada yang big match banget kan. Jadi belum terlalu panas mungkin. Iya, dan meski ada beberapa yang kritik nih, namun bagi sebagian tim ini adalah sebuah keberkahan nih. Khususnya yang tadi tuh yang kalah 10-0 Auckland City yang berkesempatan melawan Bayern Munchen ya kan. Namun kalau nggak ada Piala Dunia ini agak susah nih ke tim-tim kayak gitu untuk ketemu tim-tim Eropa yang benar-benar pengen ngetes sejago mereka. Kayak kemarin ada tim Jepang, si Red Diamonds tuh ngelawan Boca Juniors dan kalah gitu. Ternyata emang levelnya cukup masih ada agak di bawah dari klub-klub Amerika Selatan gitu Mir. Gimana menurut lu? Iya, kalau
kemarin yang Auckland ada pemainnya dia bikin A Day in My Life Oh, iya, mau iya, Bayern iya. ya kan, terus kayak ya terus dia bilang dia ngambil cuti karena kapan lagi kan Iya. lawan Bayern. Jadi ya tapi di satu sisi kayak berarti ini kan klub semi pro gitu kan, Iya, karena makanya. dia masih kerja gitu. Tapi ya buat tim Aucklandnya sih ini banget sih kesempatan pengalaman ya. banget. Terus yang kayak mungkin dengan kayak tim dari Asia ketemu tim Amerika Latin ya mungkin juga bakalan jarang ketemu kan. Iya. Jadi emang unik sih secara sistemnya gitu, ketemu antar benua. Tapi ya itu sih dari jadwalnya itu bikin kayak jadi kurang seru gitu. Karena kayak pemain udah capek. Jadi menurut lu perlu gak sih Piala Dunia antar klub nih? Tapi, walaupun 4 tahun sekali ya, enggak yang. Iya, jadwalnya kali ya. Tapi bingung juga mau dimasukin kapan lagi, karena kan kalau mid season banyak yang gak libur juga kan, kayak cedera parah banget kan. Premier League juga jalan. Jadi terus kalau yang sistemnya kan yang biasanya yang tiap tahun yang cuman berapa 8 tim kan. Iya. Mungkin ya mungkin jadwalnya sih harus dicari menurut gua. Atau mungkin korbanin international breaknya bisa atau jadi gimana. Iya, jadi kayak Nations League ya, jadi akumulasi sampai final nanti di akhir musim gitu ya. Jadi nggak di sebelum ini kan antara bingung kan sebelum musim apa setelah musim gitu. Itu dia tuh. Timeline-nya kayak udah nggak jelas gitu karena bulan depan udah persiapan lagi. Iya, pramusim ya. Dan beberapa tim memiliki keluhan nih. Tadi lu bilang juga kan, kayak PSG yang mengeluhkan cuaca. Hingga kemarin Marcos Llorente juga tuh Atletico, dia bilang panas banget gitu kan. Tapi netizen sempat kayak lu dibayar juta-jutaan euro, panas-panasan dikit apa gitu kan. Nah, serba salah sih ya. Bayaran mereka tuh gede banget gitu. Tapi kan mereka kadang juga namanya orang butuh libur ya kan. Kan ada orang yang bilang ya lu kerja gitu kan. Nah ini mungkin ya kerja keras mereka gitu. Tapi ya kadang orang juga burn out mungkin stres ya. Butuh ya 2 minggu ya kan off dulu. Tapi ini kan padat banget kan. Iya, biasa di jam-jam begini udah di Ibiza, joget-joget ya kan Marcos Llorente, tapi harus membela klub lagi lawan PSG lagi kan. Dan apakah ini menjadi gambaran umum Piala Dunia antar klub pertama ini? Mungkin kalau gue masih beranggapan karena masih grup sih. Masih grup. Biasanya kalau udah nanti semifinal, final sih panas-panas aja sih. Apalagi kalau udah Madrid, udah Bayern ketemu misal, itu pasti udah beda cerita lagi sih. Tiket udah nggak $4 tuh. Stadion juga udah pasti full. Iya. Dan masih ada hubungannya nih sama benua Amerika, Mir. Yakni Neymar Junior ya, the prince who never became a king, asik. Ya kan, yang hampir dipastikan kembali ke klub Eropa. Hal ini dikonfirmasi oleh sang ayah ya, yang mengatakan bahwa anaknya akan bermain di Liga Champions musim depan. Tapi nggak tahu anaknya yang mana nih, Neymar apa yang satu lagi gitu kan? Nggak bercanda ya. Dan dengan usia yang sebenarnya nih, sebenarnya masih bisa nggak sih dia di Eropa, dan pilihannya di mana kira-kira menurut lo? Eropa ya, tapi bingung sih karena di Brazil aja dia cedera mulu. Nah ya itu kan? dia. Gue malah lebih seneng nonton Depay dibanding nonton dia tuh. Dia udah malah kayak nggak keluar sih ya skillnya di Brazil. Di Eropa physical segala macam. Sebenarnya kalau Neymar di Premier League gitu sebenarnya seru sih ya. Cuman mau di mana kan udah dianya juga lagi penyakitan banget gitu. Tapi ya kalau ngeliat Neymar di UCL lagi sih bakalan asik sih. Asik ya. Dan dengan cedera yang bertahun-tahun nih menghantui Neymar, menjadi momok untuk Neymar ya, apakah akan menjadi kendala untuk bermain di Eropa? Dan kita lihat Eropa sekarang sistemik banget gitu kan, gak yang player sentris gitu. Gimana menurut lo? Ya itu sih cederanya kayaknya bakalan jadi PR banget sih, karena dia kayaknya pengen banget tahun depan masih main di World Cup kan. Makanya dia nyari tim yang main reguler. Tapi ya susah sih menurut gua kalau emang dia masih injury prone gitu. Sama Ancelotti yang sekarang aja kan gak kepanggil kan. Jadi kalau dia gak sehat-sehat sih mau main dimanapun kayak berat sih. Berat ya. Dan klub mana, Mir, menurut lo yang paling cocok nih? Ini aja mana ya? Liar aja. Tebakan liar aja. Fulham gitu kan. Champions League tapi ya. Champions League ya. Ngeliat Neymar Champions League, gue Newcastle sih. Newcastle. Kenapa tuh? Newcastle karena mungkin dia nggak perlu main tiap minggu ya kan, karena kan udah ada Gordon, udah ada pemain-pemain lain, tapi secara fans masih strong, terus bersaing di papan atas, jadi
Dan main di UCL juga, prospeknya juga bagus kan Newcastle. Jadi kayaknya gue ngeliat gue kayak ngeliat Neymar di Newcastle cocok sih. Cocok ya? Lu menurut lu di mana? Kalau tadi Newcastle karena mungkin juga pemain Brazilnya banyak ya. Nah, Joelinton, Guimaraes. Kalau gua Champions League ya. Kayaknya klub kecil sih. Oke. Supaya dia bisa main terus. Di mana tapi ya? Bingung tuh gua. Siapa yang lolos Champions League? Berarti di luar top 5. Iya, top 5 league enggak apa-apa lah, tapi yang penting dia main terus. Atau kayak misal top 5 league cuman kayak tadi Newcastle. Siapa ya? Mungkin La Liga kali. Oh, La Liga ya. La Liga lagi. Kalau enggak yang liga-liga dengan flair, dengan apa namanya? Seri A terlalu ini kali ya. Napoli. Inter kayaknya ya. Inter kali. Inter kan lagi shifting kan. Lagi shifting. Tapi gue kayak ngeliat di Newcastle tuh masuk gitu. Masuk ya. Dengan sambanya. Tapi menurut gue kalau Inter juga terlalu ini sih. Terlalu kaku ya. Gocek-gocek sendiri yang lain. Benar. Lagi apa? Gak dapet freedom ya. Iya, parkir bus dia gocek-gocek di depan gitu kan. Tapi menurut gue sih pengennya sih kayak di klub-klub kayak gitu sih, Mir. Kayak di mana dia bisa main lebih banyak. Benar. Dan juga nggak yang pressure juga karena klubnya nggak yang big market gitu. Nah, oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Kalau Neymar sudah memutuskan untuk pindah lagi ke Eropa nih, ada lagi pemain yang pengen pindah juga. Kira-kira kemana gitu ya? Yaitu si Victor Gyökeres ya. Sedang bingung akan pindah kemana nih. Sempat kemarin isu ada dia pengen pindah, tapi kata presiden klubnya, lu harus pindah tapi 80 juta. Nah, gitu. Padahal release clause-nya atau kayak harganya dia itu 60 jutaan. Nah, marah lah tuh si Cam-nya si Gyökeres kan. Nah, setelah Arsenal memutuskan mundur dari perburuan Gyökeres nih, ada Juventus yang turut mengincar Gyökeres. Kemahalan sih ya, tapi 80 juta kayak Madrid aja katanya nyari yang striker tipe Joselu. Tapi kan 80 juta kayak Madrid aja udah gak mau keluar duit sekarang ya kan. Kayak prinsip-prinsip TikTokers di Indo gitu kan. Maksudnya ya saving aja gitu. Frugal cuman maksudnya dialihin ke gaji ya kan Madrid. Ya. Jadi kalau bayar 80 juta gitu kayak mahal banget gitu. Mahal ya, kemahalan. Menurut lu kemahalan ya. Dan kondisi kayak gini tuh cukup membahayakan karena dia sebagai apa namanya? Sebagai striker yang lagi hot-hotnya nih. Ya kan, dan sebab andai klub-klub besar pengen ngalihkan minatnya ke pemain lain, dia juga akhirnya nggak pindah gitu kan. Nah, menurut lu dia bakal tetap main musim depan di Sporting atau udahlah cabut, tapi ya gimana ya, mau harga murah juga klub yang nggak ngasih, apa loan ke ini kali ya, ke MU kali. Ke MU. Kenapa ke MU? Kan MU minusnya nggak main di UCL kan. Cuman kan Amorim kan sebelumnya pelatih Sporting kan. Jadi mungkin MU kayaknya dia mau bayarin aja tuh. Menurut gue 80 tinggal Gyökeres aja mau apa enggak. Jual Casemiro kali ya. Iya, kan dia butuh pemain kan. Cuman gak main di UCL. Iya, tapi memang katanya mau cuci gudang juga MU ya. Banyak yang rumor pengen dijual. Nah, apakah nantinya Gyökeres nih akan seperti Erling Haaland nih, Mir, kan dari luar Liga Inggris dibeli segala macam, nanti kalau misalnya dibeli gitu kan sama klub Liga Inggris, atau malah seperti Rasmus Højlund nih menurut lo? Dia kan pernah main di Premier League ternyata. Iya, di Brighton ya. Terus sama di Coventry City. Dan dia sudah mulai tuh dibanding-bandingin kayak statsnya emang kalau main di Liga Portugal golnya banyak banget, pas pindah flop semua gitu. Ya nggak tahu juga sih ya, dengan 80 juta sih beban pressure juga ya. Apalagi kalau ke MU gitu kan kayak medianya kenceng banget. Makanya mungkin nggak Haaland sih gila sih ya. Ya mungkin pas-pasan aja lah. Overprice sih 80 menurut gua. Karena emang ya gimana ya, dilema juga sih. Kita lihat hasil akhirnya nanti, apakah dia pindah atau enggak, atau mungkin loan, kita juga nggak tahu, atau mungkin ini buyout kontrak gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Oke, itu dia segmen terakhir kita sekaligus menutup jumpa kita di Top of the League episode ke-19, Mir. Akhir kata sebelum itu, tapi kita ada games sebelum berjumpa dengan fans-fans setia Bung Emir. Kita akan bermain games tentang apa? Oke, simak berikut. Transisi. Kalah mulu gua.
Anda bisa menentukan main dua atau main belakangan. Yang pertama, sebutkan pemain yang memiliki huruf O dalam namanya. Bebas, mau tengah, awal, akhir bebas. Oke, jadi ada O-nya ya. Dia mau di tengah nggak apa-apa. Lempar dulu atau mulai dari Hanif? Saya deh. Silakan 3, 2, 1. Oyarzabal. Gua bisa. Iya. Ozil. Gyökeres. Gundogan. Michael Owen. Owen Hargreaves boleh nggak? Boleh. Owen juga. Orat Mangon. Osasaha. Hah? Osasaha. Osasaha. Yuya Osako. Osimhen. Aduh. Obi. John Chukwuma Obi. Onana. Aduh. Parah. Gue ya. Langsung aja nih. Obi Mikel. Oke. Troy Parrott. Obafemi Martins. Oke. Ada ya? Ada. Jai Okocha. Mo Salah. Gitu. Jordi Amat. Rizky Ridho. Aduh. Verdong. Hernando. Faisal Hamzah. Ada. Sudah 2 kali. Udah 2 kali. Oke. Oleh Romelu. Oke. Game kedua. Sebutkan klub yang Kalah mulu gue. Sebutkan klub yang berasal dari ibu kota sebuah negara. Bebas. Namanya Ibu tapi kota ya? Gak ada ibu kotanya gak apa-apa ya? Oh, bebas tapi. Oke. Hanif mau lempar apa Hanif dulu? Duluan deh. Silakan. Tokyo Verde. Chelsea. FC Tokyo. Arsenal. Persija Jakarta. AC Milan. Mampus. Salah satu. Oh iya goblok. Ibu kota. Tangan mulu tuh. Oh iya Milan ya. Roma. Gue apa salahnya? Oh iya. Timothy. Anjay. Oh salah 2 kali ya. Oke. Real Madrid. Atletico Madrid. Aduh. Ini gak sih? River Plate gak sih? VAR dulu nih. River. Bukan junior sih dia selevel bukan sih. Iya tapi kotanya apa Dia ya? Jakarta Bandung gak gitu? Iya. Tapi ibu kota itu apa ya? Buenos Aires. Apakah River Plate dari ibu kota, tim ibu kota gitu? Yeay. Oke Mir, lanjut Mir. Tuh jadi tuh, gini gue tadi geblek. Ulang. Oke ulang. Kita mulai 3, 2, 1 sekarang ini. Tokyo FC. Udah tadi. Salah dulu gua. Coba cepet ya. Lu tadi Tokyo FC? Iya. Oh iya. Ya udah, gue salah. Ya udah enggak apa-apa deh. Anjing Milan, anjing ketahuan gobloknya anjing. Oke, sekarang Ibu kota fashion dunia. selanjutnya kita sampai ya. Iya aman. Sebutkan pemain Italia terbaik yang pernah bermain di Liga Inggris. Ada 5 versi ChatGPT. Oke sekarang survei ChatGPT. membuktikan ya. Iya. Oke. Berarti nilai Kalau salah salah ChatGPT ya. berarti Oke. 50, 40, 30, 20, 10. Pemainnya kebanyakan dari pemain yang lawas. Yang pemain sekarang yang masih main di IPL cuma 1. Oke. Ini pemain apa tadi sorry? Itali. Itali di Premier League. Di Serie A. Pemain Italia yang bermain di Liga Inggris. Oke. Sweet dulu. Kalah mulu. Lempar apa? Lempar deh boleh. Oke. Zola. Nomor 1. Gian Zola. Buset. 50. Astagfirullah. Gue lagi apa Hanif? Lu lagi dong. Gue lagi ya. Iya. Viali. Oke. Oh Viali. Ini. Tadi Zola ya. Zola. Borini. Nomor 5 dapat 10 poin. Wes. Bisa aja boleh. Oke. Balotelli. Nomor 3. Waduh. Baik. Skor sementara Ini. masih mimpi 50, Hanif 40. Oke, ini harus bener nih. Graziano Pele. Oke, bentar ya. Itali. Mario. Aduh. Chelsea. Italiano. Chelsea nggak? Grazie. Oke. Oke. Agak lama nih. Nggak apa-apa. Gimana? Wasit? Calafiori. Jadi tidak ada. Aduh, apa ya? Ini Christian Vieri.
Emang pernah main di Enggak ada. pernah ya. Pernah tuh ya. Oh iya. Aduh. Itali. Ayo Mir, Itali Mir. Sudah mau clue? Makeda. 20 gua kasih clue tapi rebutan ya. Boleh. Ya, sementara Emir mimpin 50 tapi Hanif 40. Oke, ini lu kasih clue, gue rebutan ya. Iya. Tinggal Langsung sebut apa angkat tangan? Sisa Angkat spot tangan. berapa? Nomor 2 dan nomor 4. 4. Oke. Angkat tangan ya. Angkat tangan. Iya. Mau nomor 4 atau nomor 2 ya? Nomor 4 berarti Hanif bisa seri. 4 dulu aja. 4 dulu. Masih main sekarang. Masih main sekarang. Ibu kota Liga Inggris. Tapi gak mungkin sih. Emerson. Kiper. Emerson ini. Oh. Oke, kalau Hanif tidak bisa menjawab dalam 5 detik berarti Emir menang. Oke. Masih main ya? 4. Vicario. Iya. Oh, Jorginho masih main. Oh, iya. Dia pindah. Iya, pindahnya ntar ya. Baru pindah. Berarti skor sementara. Gue lupa sih Jorginho. Gue ingetnya dia dari Brazil. Kok kan saya salah tadi? Bukan yang pertama tadi skor menang siapa ya? Gue Mir dong 50-40. Sekarang ya. Iya, nomor 2 berarti sekarang. 2-1. Nomor 2 berarti sekarang kan? Sekarang selanjutnya ya. Kalau Emir menang berarti selesai. Iya. Kalau menang kita ada Set 5. lagi. Oke. 5 pemain terbaik yang pernah bermain di Serie A dan La Liga. Dari negara apapun. Oke. Oke dulu. Menang dong gue. Ambil apa? Kasih. Kasih. Mm-mm. Langsung nomor 1 nih nanti. Mm-mm. Cristiano. Oke, nomor 1 Asik. Ronaldo 50 poin. Oke. Siapa lagi ya? Serie A. Karena mudah kita kasih waktu aja. 5, Serie A dan La Liga ya. 3, Oke. 2, 1 selesai. Aduh. Capitano Gincanavaro Il Capitan. Nggak ada. Kok nggak ada? Iya. Silakan selanjutnya. Ya udah, Iya. GPT awas tuh ya. Gue ya. R9. Ronaldo botak. Kok nggak ada Ballon d'Or loh? GPT oncom. Nomor berapa tadi Ronaldo? 3. Nomor 3. Ronaldo 80 poin. Oke. Siapa lagi ya? Terbaik apa tersukses? Terbaik ya? Terbaik. Mungkin melihat dari apakah di Madrid juara atau tidak. Oke. Karena Navarro gagal di Madrid. Oh iya sih benar. Iya sih benar. Ronaldinho. Ah benar tuh. Nomor 4. Sapu bersih nih. Aku bersih lah. Sudah selesai sebenarnya buat Emir. Gak apa-apa Pak. Saya mau coba lagi Habisin Pak. aja. Sumbangankah ke Boleh deh. Boleh. Kasih Masih ada nomor 2. Tapi Bapak jangan jebak saya. Kayak kemarin nih. Katanya saya menang. Oh iya, saya. Nomor 2 sama 5 ya? Belum ya? Ini berarti siapa ya? Astagfirullahaladzim. masih clue biar Hanif bisa. Iya. Boleh. Tukang sulap. Sulap. Tukang sulap. Pak Tarno anjing. Cewek. Siapa? Demian. Demian sang pesulap. Emir bisa membantu. Tukang sulap. Tukang sulap Mir. Sulap ya. Masih main? Sudah tidak ada kadang. Zlatan Ibrahimovic. Oh Oke. iya. Selesai ya. Udah. Nomor 5 siapa? Nomor 5 pemain yang sepertinya kalian tidak tahu sih. Siapa? Luis Suarez tapi zaman dulu Luis Suarez tua. Oh iya, Meksiko ya? Iya. Iya. Jadi sudah games berakhir, poin menjadi Emir menang 3-1. Oke. Ini silakan membuli Hanif kenapa dia kalah? Nggak apa-apa. Dia tadi ngasih sweet soalnya. Jadi Oh gitu. ada Menangnya di situ. asas fair play. Ada asas fair play. Maksudnya kan lu menang sweet ngasih ke gue. Oke. Fair play. Udah closing nih. Lu silakan lu Oh, pemenang gue. nih. Jadi closing. Oke, itu dia tadi Top of the League episode 19 diakhiri dengan games yang gue menangi. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe dan kita akan kembali di episode 20. Ciao. Ciao. Ciao Bella. Bella ciao.